Oke, kita akan coba mengetes ya solenoid aktuator atau solenoid transmisi di Kia Picanto All New menggunakan Kia GDS ya. Sekarang kita di komputer atau laptop udah running Kia GDS ya. Kita cari menu untuk actuation test di sini, kita klik sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita coba tes yang sering jadi hot issue, yaitu pressure control solenoid A. Biasanya di DTC akan muncul error P0748 ya. Nah, kita menggunakan Kia GDS, kita akan bisa mengecek kondisi solenoid itu sebenarnya seperti apa. Solenoid dan koneksinya, terminal atau kabelnya. Kalau dia open kabelnya, terminalnya lepas atau kendor atau bagaimana sehingga dia open loop, tidak ada current, maka atau tidak ada arus, maka akan terdeteksi DTC error P0748. Atau sebaliknya, kalau solenoid itu short circuit ya, terbakar atau bagaimana sehingga dia short ke ground, maka arusnya akan overload, juga akan memunculkan DTC P0748. Sekarang kita coba tes ya. Kita pilih solenoid A. Ini nanti kita amati current nanti yang disimulasikan ya. Ya, ini simulasi current atau arus 1,1 ampere. Sebenarnya ini kalau diukur di tegangan solenoidnya, dia akan muncul tegangan on off gitu, pulsa ya. Di solenoid itu kerja karena kita trigger dari Kia GDS. Kalau muncul DTC, kita bisa juga lihat di keterangannya DTC analisis ini, apa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini akan muncul gambar-gambar seperti ini. Nah, ini kalau kita buka transmisinya, bagian mana PCS VA, kemudian solenoid on off, PCS PD dan seterusnya ada di sini. Ya. Kemudian ini adalah koneksinya. Koneksi atau soket yang di luar. Nah, ini ada general description ya, bisa dibaca sendiri nih kalau mau riset sendiri. Bentuk pulsanya kalau kita amati aktivitas dari solenoid itu. Kalau kita monitor menggunakan scan to data ya seperti ini ya. Ada keterangannya banyak. Cek wiring harness inspection. Nah, ada juga di sini menunya. Komponen inspection. Setelah itu kita verifikasi setelah kita lakukan perbaikan. Demikian sekilas mengenai Kia GDS dan cara menggunakan actuation test untuk cek transmisi. Untuk engine juga bisa ya. Engine juga bisa, kita tinggal pilih. Tadi kita masuknya di menu sistem itu transmission atau automatic transaction. Kita ganti aja. Ini untuk engine-nya, kita pilih engine. Kita klik OK. Tunggu komunikasinya. Komunikasi sudah established, baru kita bisa lakukan actuation test ya. Kita klik di sini actuation test ya. Kabur nih,
sedikit. Nah, ini ada beberapa item yang kita bisa tes di sini. Tidak semuanya bisa ya, tergantung Kia atau kendaraan itu untuk pasar mana. Untuk Indonesia dan Eropa atau tempat lain agak berbeda ya, tidak semua tes di sini bisa dilakukan. Contoh yang sering saya lakukan tes itu fuel pump. Saya klik fuel pump. Nah, nanti kalau saya start, suara fuel pump kerja itu harus terdengar ya di belakang jok gitu. Contohnya gini, saya start 1 2 3. Nah, itu. Cet. Nah, saya stop. Ibunya kerja, bentuknya on off gitu. Berhenti sampai saya tekan tombol stop. Kemudian ada fan motor kontrol ya. Kita cek ke fan untuk radiator itu kerja atau tidak tanpa menghidupkan engine sampai dia mencapai temperatur, kemudian cek kita hidup atau tidak gitu. Kita bisa lakukan menggunakan software Kia GDS ini. Kita pilih fan motor control, kemudian kita tekan tombol start. Nah, di fan blower nyala ya. Dan setelah berapa detik mati sendiri ya, 5 second dia mati. Berulang-ulang dia pulsa 5 second berhenti, 5 second berhenti, kemudian berhenti total kalau saya tekan tombol stopnya. Nah, gitu. Untuk ETC throttle ini kita juga bisa tes ya. Kita bisa dengarkan suaranya klik-klik atau cetek-cetek gitu, bisa dari sini. Atau kalau mau lebih marem ya, ada satu orang ngecek ketegangan di ETC itu sambil kita tekan tombol start ya. Nah, itu ada bunyi ceklek gitu. Nah, itu bisa dicek pergerakan ETC di sana, gerakannya stop, selesai ya. Kalau ada malfunction atau tidak benar, maka akan muncul DTC. Nah, ini banyak sekali menu yang bisa dites, tapi tidak semuanya applicable di Kia Picanto ya, tergantung untuk pasar mana mobil Kia Picanto itu. Kemudian yang di sini ada sensor name. Ini adalah informasi tentang keju kita. Misalkan immobilizer built-in ini off, berarti mobil saya Kia Picanto ini tidak dilengkapi immobilizer. Kemudian tidak ada smart key built-in ya, dia nggak perlu masih manual lah, kita masukkan, colokkan anak kontak ke rumah kuncinya, kita putar start engine gitu. Map sensor built-in on ya, ada map sensornya, nggak ada map sensornya berarti hanya map aja, tidak pakai MAF ya. Jadi berdasarkan pressure intake itu absolute pressure-nya berapa. Dan banyak lagi di sini ya, itu lagi-lagi menyesuaikan kondisi mobil Picanto di sebuah negara. Tidak semua di sini listnya applicable. Untuk Kia Picanto versi Indonesia ya, versi Indonesia itu sebenarnya 2011 ya, all new Picanto dengan mesin 1.2 liter Kappa. Itu exhaust dan intake valve-nya sudah variabel dua-duanya sebenarnya. Tetapi ada beberapa tipe ECO di mana dia hanya mengadjust valve intake-nya saja. Di variabel di sisi valve intake-nya. Untuk exhaust-nya dibuat tetap tidak berubah gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin dari Kia-nya punya maksud tertentu ya.
Jadi engine-nya untuk 2011, 12 dan 13 dan seterusnya itu sama, tetapi sisi software-nya di ECU-nya yang dibikin berbeda. Kemungkinan untuk improvement di sisi ECU-nya, mungkin produk 2011 intake-nya oke, udah variabel, tapi exhaust valve-nya tidak dibuat fix. 2012 dan seterusnya mungkin dibuat yang dua-duanya variabel ya. Kalau di Toyota namanya dual VVTi gitu sebenarnya ANP ini yaitu dual VVTi sebenarnya mesin Kappa ini sejak muncul pertama kali, tetapi versi-versi awal dibuat hanya satu VVTi, yaitu di sisi intake-nya saja. Jadi perlu diupdate ya kalau mau dual VVTi. Itu sudah kita cek itu untuk pergerakan camshaft-nya. Nah, di sini kita bisa monitor sebenarnya. Nanti in cam bank 1 di side position, actual position, jadi di set 33 derajat, aktualnya juga 33. Exhaust-nya gitu, di set berapa, aktualnya berapa. Itu ini bisa dibuat variabel ya. Dibuat variabel tergantung softwarenya, atau kita bisa remap sendiri kalau kita tahu mapping dari intake camshaft dan exhaust camshaft timingnya. Nah, nanti kita sedikit belajar mengenai remap. Oke, gitu saja. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.